Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di channel saya, channel Lawyer Aryadi Simanjuntak. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat RC radio transmitter ya, transmitter RC dan receiver RC ya. Dan semuanya ini transmitternya atau receivernya sudah proporsional ya. Oke, di depan kalian tuh sudah ada transmitter, sudah saya modifikasi punya saya yang lama kemarin itu. Dia terlalu lambat menurut saya ya. Nah ini kenapa dia lambat, karena dia menggunakan Arduino Pro Mini kalau nggak salah. Dia cuma 8 MHz kecepatannya. Sekarang saya sudah upgrade menjadi yang menggunakan Arduino Nano yang kecepatannya sudah sampai 16 MHz ya. Jadi istilahnya 2 kali lipat dari kecepatan sebelumnya. Juga di mobilnya juga sudah saya tukar. Ini saya tukar menjadi menggunakan Arduino Nano, Arduino Nano dan NRF 24L01 ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ada baiknya saya jelasi fungsi daripada transmitter ini dulu ya. Nah, di dalamnya ini saya gunakan NRF seperti biasa ya. Ada NRF 24L01, lalu ada Arduino Nano. Jadi saya buka dulu biar teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat ya. Saya buat dia sedemikian rupa biar mudah manajemen kabel. Jadi saran saya, kalau misalnya teman-teman mau membelakangnya di rumah, buat seperti ini. Intinya ini bisa dicabut-cabut ya. Jadi kalaupun kita mau memprogram ulang, kita bisa cabut semua, lalu program nih Arduino Nano ya teman-teman. Nah, jadi ini bisa dicabut-cabut seperti ini. Saya tunjukkan pernah lepas. Teman-teman bisa melihat secara detail seperti apa rangkaiannya ya. Nah, ini nampak ya. Jadi dia sistem cabut. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau membuat seperti ini di rumah, ingat kalau bekerja dengan menggunakan NRF yang menggunakan antena seperti ini, wajib menggunakan power supply tambahan ya. Power supply tambahan ini untuk mengaktifkan modul radio ini, karena dia sangat besar menggunakan arus ya. Jadi dia butuh power supply yang konsisten. Nah, oleh karena itu saya cari solusinya, saya tambahin yang ini. Ini namanya regulator tegangan. Jadi sumber tegangan yang dari baterai yang ada di transmitter saya ini diubah ke 3,3, dari 6 volt ke 3,3, lalu disuplai kemari. Jadi dia hanya untuk mensuplai khusus modul radionya ya. Kalau yang ini kan dia langsung dari baterai diubah ke 5 volt. Memang sih di Arduino Nano ini ada dia regulator tegangan untuk 3,3 ya, untuk mensuplai ini. Cuman dia tidak sanggup, terlalu kecil arus yang dikeluarkannya. Jadi saya tambahin menggunakan ini. Itulah pada akhirnya nanti kalian jumpa radio kalian atau transmitter kalian macet-macet, mati-mati dia ya. Alasannya adalah ini, sumber tegangan. Nah, desainnya nanti buat seperti ini supaya mudah untuk men-troubleshooting atau untuk mencari kesalahan apa yang terjadi di sini. Jadi ini kan sudah sederhana ya. Jadi sini bisa dicabut juga. Oke. Ini seperti ini bisa dicabut. Saya teman-teman ya, cabut dan untuk memudahkan kalian. Ini tadi seperti yang saya bilang, dia menggunakan Arduino AVR 8 bit ya. Ini Arduino 8 bit, jadi sensitivitasnya 1024 untuk dikirimkan ke receiver yang ada di sana. Nah, skematiknya di sini ini bergantung remote kalian nanti ya, karena masing-masing remote berbeda. Jadi saya cari kabel fungsi-fungsinya ini.
jalur-jalur ini kemana-mana aja, karena di bagian papan sirkuit ini nanti semua saya umpankan ke Arduino Nano. Jadi semuanya berfungsi kecuali yang ini, apa ini, kecepatannya, untuk mengatur kecepatannya ya. Karena menurut saya tidak ada gunanya. Tapi untuk mengatur steering rate sama steering trimnya, ini steering rate ini kecepatan servo kiri kanan, sementara steering trim ini adalah untuk meluruskan roda ya. Nah, saya fungsikan semua seperti yang saya katakan. Di sini ada papan PCB, di mana papan PCB ini ada 3 potentiometer, yang ini 3 potentiometer, 1 push button. Data yang kita kirim itu adalah data dari ini, potentiometer 2, lalu 2 potentiometer dan 1 push button. Meskipun di dalam program saya semuanya diberlakukan, cuman ini tidak saya gunakan ya, karena nggak ada gunanya ya, seperti yang saya jelasin tadi. Oke, yang ini adalah dari keluaran dari board ini, PCB ini. Sementara yang ini adalah untuk kemudinya sama gasnya di sini. Jadi tinggal 3 kabel dan sederhana aja dibentuk. Teman-teman buat seperti ini aja, biar jangan pusing lihat perkabelannya ya. Itu untuk yang transmitter ya. Programnya nanti saya kasih tunjuk sekilas saja. Nanti kalau teman-teman mau, komen di bawah biar saya kirim, dan berikan juga, cantumkan juga nomor emailnya ya, biar bisa saya kirim juga. Oke, ini untuk yang transmitternya ya. Nah, kalau untuk yang receivernya ya, ini receivernya di mobil sudah saya tempatkan dia. Hampir sama sebenarnya skematiknya dengan transmitter ya, bedanya hanya dia tidak mempunyai input ya, atau masukan. Sementara transmitter tadi kan dia punya masukan, yaitu potentiometer 5 ya, dan 1 push button. Sementara yang di sini dia tidak punya yang namanya masukan. Jadi dia hanya cuma mengeluarkan sinyal 1000 sampai 2000 di 2 pin Arduino, yaitu 9 dan 10. Nah, skematiknya juga sama ya, seperti yang saya katakan, ada Arduino Nano dan NRF. Satu juga regulator tegangan yang ini ya. Ini regulator tegangan kecil ya. Seperti yang saya jelasin tadi, kenapa saya gunakan regulator tegangan, karena modul radio ini membutuhkan arus yang cukup stabil, yang harus stabil bisa kita katakan, supaya bisa dia mengirim sinyal dan menerima sinyal. Kalau misalkan ada yang kalian buat nanti, misalkan power yang macet-macet, itu adalah masalah tegangannya ya, atau sumber arusnya tidak stabil juga. Di NRF nya saya berlupa tadi saya tambahkan kapasitor untuk membuat tegangannya konstan. Nah, NRF nya agak sedikit beda saya gunakan, tidak saya tempel di Arduino, cuma saya buat kabel panjang, saya tempatkan di belakangnya yang ini. Kenapa saya gunakan ini? Karena supaya untuk menghemat tempat. Di bawahnya juga ada potentiometer ya, ada kapasitor ya. Ini nampak enggak? Nah, ini kapasitor. Ini NRF modelnya. Jadi saya upgrade juga dia yang menggunakan antena. Yang sebelumnya kan saya tidak pakai antena. Bisa juga sih tanpa antena, cuma mungkin jangkauannya aja yang nggak terlalu jauh ya. Ini mudah-mudahan saya bisa jauh, optimis saya ini bisa sampai 200 meter ya, 200-300 meter, karena desainnya sama dengan komunikasi 2 arah sebagai modul radionya ya. Oke. Nah, ini pun juga programnya nanti boleh kali saya tunjukkan sekilas saja. Kalau misalkan teman-teman pingin kode programnya, sertakan email di kolom komentar, nanti saya kirim. Karena saya belum punya yang namanya situs website ya, untuk bisa teman-teman kunjungi ya. Oke teman-teman, nah sumbernya pakai baterai LiPo aja. Nah, kalau kita pasang ini, semuanya berfungsi dengan baik, dengan jarak yang
di rumah, sekitaran rumah saya seluas 55 meter kuadrat, nggak terlalu besar, masih bisa dia mengcover jaringannya ya. Jadi di programnya saya tambahkan yang namanya fungsi untuk apakah penerimanya bekerja dengan baik atau tidak. Jadi setelah dihidupkan, servonya akan berputar menandakan sinyal belum masuk seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan transmitternya saya hidupin, dia akan mengikuti berapa nilai servo yang di sini seperti ini. Dia kembali ke nol yang ini, perhatikan. Nah, jadi dia sudah sambung ya. Tapi kalau dimatikan ya tidak lah, karena dia kan sudah disimpannya ya nilai yang dari servo ini, nilai dari masuknya potensiometer kemudi ini. Oke teman-teman, kalau saya hidupkan dia berfungsi dengan baik seperti yang saya bilang tadi. Yang ini saya berikan dulu gambarnya. Yang ini adalah untuk steering rate, jadi kecepatan servo, maksudnya kecepatan servo itu seperti ini teman-teman. Ini kan nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh ke kiri kanan. Kalau saya putar ke sana mentok, lihat lebih agresif, makanya disebut dengan steering rate. Bandingkan ya, seperti ini. Tidak kan? Nah, sementara ini adalah steering trimmer ya, untuk meluruskan ini. Ya tidak terlalu banyak berpengaruh karena saya sengaja programnya sedikit, range-nya ya tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dengar, tuh dengar ya, ini ya tidak terlalu besar pengaruhnya karena sengaja saya program kecil, jadi saya nolkan aja ya, sudah ke nol. Ini saya tambahin lebih sensitif lagi, jadi saya biasa pakai segini aja udah cukup. Oke, kalau saya jalanin, nah ini gasnya belum saya tunjukin. Cukup sensitif. Ini remnya, ya, ada remnya. Oh ya, skematiknya ini bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Saya sudah jelaskan itu ya, bagaimana rangkaian si NRF itu pada umumnya sama, nggak ada bedanya, hanya menambahkan input, hanya menambahkan output ya. Jangan bingung, dalam sistem elektronika ini satu lagi teman-teman penting untuk kalian tahu, apalagi untuk pemula. Dalam sistem elektronika ini hanya 3 yang perlu kalian ketahui: masuk, proses, keluar. Jadi 3 ini yang perlu kalian pahami, siapa yang masuk, siapa yang diproses, siapa yang keluar. Dalam hal ini kalau misalkan mode radio ini, yang masuk itu adalah sinyal data dari sini, hanya dia tidak menggunakan kabel ya masuknya. Nah, ini adalah sinyal yang dikirim keluar, masuk kemari, diproses sama Arduino, lalu dikeluarkan oleh Arduino sinyal untuk menggerakkan servo yang di bawah dan motor yang di samping ini tuh. Oke, sementara yang ini juga begitu, 3 proses, input, proses, output. Satu, kalau inputnya adalah si potensiometer yang 5 ini dan push button. Nah ini sementara belum saya fungsikan ya, karena nggak tahu saya apa gunanya. Teman-teman boleh kreativitas yang lain bisa. Ini ada proses inputnya, ini adalah ini kemudi, ada gas, ada yang ini, dan ada push button. Sementara prosesornya atau memprosesnya adalah di Arduino, seperti apa dan mau diapain dia. Sementara outputnya adalah sinyal yang dikeluarkan ini dari sini. Bedanya tidak menggunakan kabel ya. Oke teman-teman,
Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya, mudah-mudahan berguna. Jikalau berguna, jangan lupa di like, di komen, bagikan, dan juga tetap kreatif. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.